Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, ada satu cuplikan Ustaz Abdul Somad ketika dia membahas Alkitab di dalam masjid. Dan ketika dia membahas Alkitab, ya ada beberapa yang berkesalahan atau yang perlu kita luruskan saudara dalam Tuhan. Nah, mari kita luruskan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita menonton videonya. Dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, berikut videonya. Katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 diucapkan oleh Musa, saya rasa ini bukanlah salah ucap dari Ustadz. Ingat ya, bukan salah ucap dari Ustadz Abdul Somad. Karena dia mengatakannya dengan sangat yakin. Dan ini merupakan kekeliruan yang sangat konyol. Sebab yang pertama, ketika beliau mengutip ayat ini dan ditaruh di slide-nya, jelas-jelas di slide-nya beliau tertulis Songs of Solomon, yang artinya nyanyian Salomo. Teman-teman tahu kan Salomo anaknya Raja Daud? Selisih umur antara Musa dengan Salomo adalah ratusan tahun. Jadi Musa bukanlah teman seangkatan dari Salomo. Terus ngapain ayat ini yang ucapkan Musa ya? Padahal kan ayat ini adalah tentang Salomo. Ya mungkin nggak tahu sejarah kali ya. Kedua, Kidung Agung ini sebenarnya ditulis oleh Salomo. Ini terbukti dari beberapa ayat yang muncul di dalam kitab ini. Bahkan di ayat pertama pun sudah memunculkan namanya. Kidung Agung 1 ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Jelaskan ada nama Salomo di ayat yang pertama. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya kata Salomo juga muncul. Kidung Agung 1 ayat 5, pasal 3 ayat 7, ayat 9. Ingat ya, dari ayat-ayat ini muncul kata Salomo, yang berarti tulisan di dalamnya adalah tulisan Salomo ataupun perkataan-perkataan dari Salomo. Monggo dibaca Alkitabnya. Ketiga, kitab Kidung Agung ini sebenarnya masuk ke dalam syair, puisi, bukan kitab Taurat. Tapi sepertinya di videonya Pak Ustadz Abdul Somad, beliau berpikir bahwa kitab ini merupakan kitab Taurat. Katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ya saya nggak tahu lah, mungkin Pak Abdul Somad bisa jelaskan kepada saya. Oke teman-teman, saya rasa 3 argumen ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ustadz Abdul Somad telah keliru dalam memahami Alkitab, bahkan telah keliru dalam mengajarkan umatnya. Oke teman-teman, beberapa kali di video saya dan argumen-argumen saya dibilang hibur, ngarang, mengada-ada, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman semuanya lihat, saya selalu menyertakan referensi, bukti-bukti, kutipan-kutipan dari argumen saya. Lalu bagaimana bisa dianggap ngarang? Baik, saudara tua, itu videonya. Dan kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad di video tadi. Dan hal yang perlu kita luruskan bahwa yang menulis kitab Kidung Agung itu bukan Musa tetapi Salomo. Itu jelas dalam Tuhan. Dan Louis Prasetyo di video tadi sudah menjelaskan beberapa ayat yang menyebutkan nama Salomo ya. Dan kedua, ya, Nabi Muhammad tidak dinubuatkan di dalam Alkitab, ya, tidak dinubuatkan dalam kitab Kidung Agung ya. Itu sangat tidak tepat ya. Karena dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita baca Alkitab,
Tidak ada satu kata pun yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Tidak ada, saudaraku dalam Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad di video tadi sangat salah, tidak sesuai, saudara dalam Tuhan, ya. Yang dinubuatkan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, adalah tentang kedatangan Yesus Kristus, ya. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, umat pilihan Tuhan, melalui kedatangannya, kematiannya dari kayu salib, ya, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikannya ke dalam kerajaan sorga, saudara dalam Tuhan, ya. Yesus datang untuk melakukan tugas penebusan bagi umat pilihannya, dan itu dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, ya. Misalnya dalam kitab Yesaya beberapa kali menubuatkan Yesus sebagai raja damai, ya. Di sana ada ayat yang menceritakan bagaimana Yesus mengalami siksa penyaliban itu, dan ketika dia disalib bukan karena dosa dia, tetapi karena dosanya kita, dia menanggung semua itu, ya. Nah, saudara Tuhan, di kitab-kitab lain juga, ya, juga menubuatkan tentang Yesus Kristus, ya. Dan jelas saudara Tuhan, sekali lagi, bahwa di dalam Alkitab tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ya, saya sudah berkali-kali baca Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada satu kata pun yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Tidak ada sama sekali. Apalagi di dalam kitab Kidung Agung tadi, ya. Kitab Kidung Agung itu menuliskan cinta kasih Tuhan terhadap umat pilihannya, ya. Jadi di sana menggunakan kalimat-kalimat ibarat, ya. Tidak secara langsung memang Tuhan mengatakan bahwa dia mengasihi umatnya, tetapi dia menggunakan kalimat perumpamaan. Tetapi jelas bahwa kitab Kidung Agung ini, ya, dituliskan oleh Salomo, ya, dan memberikan pesan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada umat pilihannya, bahkan sangat dekat sekali, saudara dalam Tuhan, ibarat suami istri, ya, ibarat hubungan suami istri. Artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya sangat dekat, ya, dan tidak ada yang memisahkan kita daripada Tuhan, ya. Dan kitab Kidung Agung ini juga menuliskan tentang bagaimana cinta kasih Tuhan kepada umat pilihannya, walaupun kadangkala umat pilihannya ini tegar tengkuk, ya, kadangkala meninggalkan dia, ya, mulai dari kisah bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang kadangkala percaya kepada Tuhan, yang kadangkala meninggalkan Tuhan, ya, yang kadangkala mengikuti perintah Tuhan dan kadangkala tidak, ya. Bahkan kadangkala bangsa Israel meninggalkan Tuhan, menyembah dewa asing, gitu loh, ya. Tetapi bagaimanapun perbuatan daripada umat pilihan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tetap menyayangi mereka, Tuhan tetap menjadi Allah bagi mereka, Tuhan menjadi panutan bagi mereka, Tuhan tetap menuntun kehidupan mereka sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang kekal, saudara dalam Tuhan, ya. Dan sebagai bukti besar cinta kasih Tuhan ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, dia tidak melihat kepada dirinya bahwa dia adalah sang Allah pencipta langit dan bumi, tetapi dia mau datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus saya dan saudara, ya. Jadi kitab Kidung Agung ini menceritakan bagaimana besarnya cinta kasih Tuhan bagi umat pilihannya, ya. Cinta kasih Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh berbagai persoalan, tidak dibatasi oleh perbuatan yang tidak baik dari umat pilihan Tuhan, ya. Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tetap menyayangi mereka, Tuhan tetap memelihara kehidupan umat pilihannya, ya. Itu yang dipesankan dalam kitab Kidung Agung, walaupun tidak disampaikan secara langsung, tapi menggunakan bahasa perumpamaan, ya. Dan di situ tidak ada kalimat yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad atau nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tidak ada sama sekali, saudara Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video tadi, ya, tidak tepat,
ya, tidak benar dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab yang sebenarnya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.